Ya, sekarang kita lanjutkan untuk mempelajari kaitannya pengkajian perkembangan pada anak. Di e-Fikes sudah saya upload untuk buku SD IDTK. Ada 2 buku, ada buku pertama dan buku kedua. Ini hanya file yang di sini bab 1 sampai bab 3, kemudian bab 4 sampai bab 5. Ya, silakan nanti bisa dibuka. Di sana sudah ada penjelasan secara jelas bagaimana melakukan pengkajian perkembangan pada anak. Nah, coba kita buka. Ini bukunya ya, yang buku 1 yaitu buku simulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak. Ya, sebenarnya yang kaitannya dengan pertumbuhan tadi juga sudah diterangkan juga di sini. Nah, kita fokus saja di deteksi perkembangan ya, halaman 20. Nah, kita lihat. Jadi perkembangan anak bisa kita deteksi secara dini. Yang mendeteksi siapa? Bisa orang tua, bisa kader posyandu, bisa guru PAUD atau guru TK. Kita bisa lakukan deteksi secara dini. Menggunakan apa? Yang pertama adalah kita pakai kuesioner pra-screening perkembangan. Ya. Nanti contoh kuesionernya seperti apa ada semua di buku ini. Jadi kuesioner pra-screening perkembangan ini tujuannya untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada penyimpangan. Nah, bisa dilakukan tadi tenaga kesehatan, dalam hal ini perawat, guru TK atau petugas PAUD terlatih. Jadwal screeningnya bisa rutin, mulai dari anak usia 3 bulan, kemudian selisih 3 bulan yaitu 6 bulan, 9 bulan ya, kemudian 12 dan seterusnya. Nah, di sini kita lakukan jika orang tua mengeluh anak mempunyai masalah tumbuh kembang ya. Nah, jika ada orang tua datang kemudian mengeluh anaknya mengalami masalah tumbuh kembang tapi tidak pada usia-usia tersebut ya, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, maka kita menggunakan kuesionernya yang mendekati. Kalau misalnya pas saat orang tua datang anaknya umurnya itu 5 bulan, padahal kuesioner yang tersedia adalah kuesioner untuk umur 3 bulan dan umur 6 bulan. Maka kita pakainya yang umur berapa? Umur 3 bulan. Ya, tidak memakai yang umur 6 bulan. Ya, itu. Alat dan instrumen yang digunakan formulir kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP berdasarkan umurnya. Di formulir ini nanti terlihat 9 sampai 10 pertanyaan yang merupakan kemampuan perkembangan yang telah dicapai anak. Ya. Kemudian alat bantu pemeriksaan bisa pensil, kertas, bola sebesar tenis, kerincingan, kubus. Nah, di sini sesuai dengan perkembangan atau usia perkembangan anak. Caranya bagaimana? Yang pertama, pada waktu pemeriksaan screening, anak harus dibawa. Kemudian tentukan usia anak dengan menanyakan tanggal, bulan dan tahun lahir anak. Nah, kita menghitung usia anak itu dengan mengurangkan tanggal pemeriksaan hari ini dikurangi dengan tanggal lahir anak. Baru kemudian kita hasilnya kita lihat. Bila umur anak itu lebih dari 16 hari, dibulatkan menjadi 1 bulan.
Misalnya saja umur anak itu 3 bulan 16 hari, maka dibulatkan menjadi 4 bulan. Tapi bila umurnya 3 bulan 15 hari, maka dibulatkan menjadi 3 bulan ya. Nah, setelah itu tentukan umur anak, pilih KPSP yang sesuai dengan umur anak. Nah, di sini KPSP ada dua macam pertanyaan. Yang pertama yaitu pertanyaan yang dijawab oleh ibu atau pengasuh. Yang kedua adalah pertanyaan yang memang harus dilihat ya, atau perintah kepada ibu atau petugas untuk anak melaksanakan sesuai yang ada di KPSP tersebut. Ini kita perlu jelaskan kepada orang tua agar tidak ragu-ragu atau takut menjawab. Oleh karena itu, pastikan ibu pengasuh mengerti apa nanti yang ditanyakan kepada ibu atau pengasuhnya. Tanyakan pertanyaan tersebut secara berurutan satu persatu, dan setiap pertanyaan hanya ada satu jawaban. Apakah itu jawabannya ya atau tidak? Dan catat jawaban tersebut pada formulir. Ajukan pertanyaan yang berikutnya setelah ibu pengasuh atau ibu atau pengasuh ya menjawab pertanyaan yang terdahulu. Jadi jangan buru-buru, biarkan ibu menjawab terlebih dahulu dan teliti kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab. 1, 2, 3. Untuk interpretasi, jadi dari 10 pertanyaan atau 9 pertanyaan itu kita lihat jawaban iyanya. Jika jawaban iyanya itu 9 atau 10, maka perkembangan anak itu sesuai dengan tahap perkembangan. Tapi kalau jawaban iya hanya 7 atau 8, maka perkembangan anak meragukan. Dan jawaban iya itu hanya 6 atau kurang, kemungkinan ada penyimpangan. Nah, untuk itu untuk jawaban tidak, ini perlu dilakukan perincian, tidaknya dari jenis keterlambatan motorik yang mana atau perkembangan yang mana ya. Ini saya akan contohkan untuk form ininya ya, kuesioner pra-screening perkembangannya ya. Nah, ini adalah contoh kuesioner pra-screening perkembangan pada bayi usia 3 bulan. Nah, di sini ada berapa itu? Ada 10 pertanyaan. Ya, masing-masing kita tanyakan kepada ibu atau kita ujikan kepada anak. Kemudian di sini kita centang apakah dia bisa melakukan atau tidak. Setelah itu baru kita hitung jawaban iyanya berapa, kemudian diinterpretasikan ya. Dan di sini juga ada bagaimana cara menstimulasi jika usia pada 3 bulan, dan kuesioner yang lain ini untuk 6 bulan, untuk 9 bulan, ada semua di buku ini ya. Ini untuk mengukur perkembangan menggunakan KPSP. Nah, ada juga di buku ini dijelaskan bagaimana mengukur tes daya dengar anak dan tes daya lihat anak, serta mengukur kaitannya dengan selain KPSP, anak juga bisa dideteksi secara dini kaitannya dengan penyimpangan perkembangannya, yaitu menggunakan tes daya dengar atau TDL ya, dan tes daya lihat atau TDL, TDD atau TDL ya. Kemudian kita juga bisa mendeteksi secara dini penyimpangan mental emosional. Ini dilakukan atas indikasi menggunakan kuesioner mental emosional dengan KMPE, kemudian autis menggunakan MCH-80, dan kuesioner kaitannya dengan gangguan perilaku hiperaktif ya, itu dengan GPPH. Silahkan, di buku ini lengkap sekali dijelaskan, bisa dibaca ya.
Nanti jika ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Demikian ya untuk penjelasan yang berkaitan dengan pengukuran atau deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.